Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bian Wardana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lagi mengenai salah satu topik yang sangat familiar buat teman-teman semuanya. Mungkin yang udah aktif di media sosial dan juga ngikutin kegiatanku di Instagram. Oke, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Bian Wardana. Mungkin teman-teman biasa tahu aku di Instagram @abianwa. Aku seorang siswa dan juga konten kreator yang mana suka bikin video YouTube, suka upload video di Instagram dan di Twitter, TikTok, macam-macam lagi. Oke, buat teman-teman yang belum klik subscribe dan juga like video ini, silahkan subscribe dan juga like dulu, karena menurutku itu adalah salah satu langkah teman-teman buat mendukung aku sendiri dan juga untuk demi terwujudnya hal-hal positif dan juga konten-konten positif yang ada di internet Indonesia. Mari kita dukung sama-sama, Oke, jadi kita akan membahas salah satu hal yang harus dimiliki oleh semua orang, yaitu adalah mindset. Mindset itu apa, Bang? Jadi mindset itu gampangnya gini. Aku mengistilahkan mindset itu nggak repot, teman-teman. Jadi mindset itu adalah bagaimana cara teman-teman itu berpikir, atau bisa dibilang seperti pola pikir. Namanya aja mindset gitu ya. Jadi ini akan aku ambil dari kisah sehari-hari ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasa ataupun pernah ngerasain bahwa dirinya teman-teman itu ngestak itu adalah nggak ada perkembangan gitu. Maksudnya bukan fisik ya, tapi nggak ada perkembangan secara ilmu ataupun secara pengetahuan, secara pengalaman gitu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain hal ini, yaitu ngestak di dalam pengalaman dan juga ilmunya teman-teman. Itu bisa dibilang adalah salah satu akibat ataupun salah satu hal yang disebabkan oleh kita belum punya mindset yang bener gitu. Contoh gampangnya itu gini, ketika aku misalnya aku ujian, amit-amit nilaiku itu jelek. Nah, aku ada dua pilihan. Yang pertama, menyesal karena aku nggak belajar tadi malam, habis itu besoknya aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan juga pilihan yang kedua itu aku menyalahkan keadaan. Aku bilang gini, aku nilaiku jelek nih, tandanya aku bodoh, nggak bisa, aku harus ganti ke bidang lain, mungkin aku nggak cocok di akademik gitu. Jadi dua prinsip ini atau dua cara berpikir ini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah yang satu, tadi dia mau improve, artinya adalah ketika nilainya jelek, dia mau memperbaiki di suatu hari nanti ataupun suatu saat atau besok gitulah, yang mana itu benar-benar dia lakukan. Nah, yang kedua hanyalah nyesel ataupun pasrah terhadap keadaan, yang mana malah beralih ke bidang yang lain, yang mana emang kewajibannya itu sebenarnya seorang pelajar kan harus belajar ya. Jadi itu, yang pertama itu evaluasi, yang kedua nggak terima dan menyalahkan keadaan. Nah, itu adalah salah dua mindset yang jelas-jelas berbeda. Lalu apa bedanya dampak ke depan? Tentu aku yakin orang yang mau evaluasi dan juga memperbaiki kesalahannya, menyesal dan besok akan belajar lebih giat, itu akan lebih besar peluangnya buat berhasil di bidang akademiknya ataupun di ujian-ujian yang selanjutnya. Karena dia udah tertanam dalam diri dia bahwasanya di sini aku cuman kurang belajar, bukan aku yang bodoh. Jadi besok akan aku perbaiki, dan suatu saat yang benar adalah dia benar-benar akan mendapat nilai yang baik di suatu hari nanti. Oke, jadi kita bedah dua perbedaan jawaban tadi. Yang pertama itu adalah growth mindset dan juga yang kedua itu adalah fixed mindset. Mungkin dulu aku pernah membahas tentang mindset ya, tapi akan aku jelaskan lagi secara lebih gampang diterima. Yang pertama adalah growth mindset ataupun mindset yang tumbuh. Nah, mindset ini membahas mengenai kita yakin ataupun optimis terhadap suatu hal yang sebenarnya kita pengen, dan kita bener-bener pengen itu dan kita perjuangkan gitu. Aku yakin aku akan bisa jadi orang sukses. Aku yakin aku akan dapat nilai bagus di ujian yang selanjutnya. Apapun caranya, entah itu aku belajar sampai malam, entah itu aku harus beli buku ini, entah itu aku harus belajar ikut bimbingan dan lain sebagainya. Yang mana dia yakin bahwa suatu saat dia akan berhasil itu. Yang kedua adalah fixed mindset. Fixed mindset itu amit-amit, mohon maaf, nggak bisa menerima kesalahan dengan baik. Misalnya tadi, ketika nilai ujiannya jelek, dia otomatis langsung menyalahin keadaan dan nggak evaluasi gitu. Maksudnya hanya nyalahin keadaan tanpa adanya evaluasi. Itu adalah bisa dibilang cara mindset yang salah ataupun fixed mindset. Tentu teman-teman bisa menilai sendiri apakah teman-teman mau jadi seseorang yang fixed mindset ataupun growth mindset. Tentu kita harus lebih ke arah yang growth. Ya, itulah intinya, yang mindset berkembang. Karena banyak orang di luar sana yang udah sukses, selalu pasti aku yakin mereka menerapkan adanya growth mindset ataupun mindset yang tumbuh. Teman-teman belajar nggak cuma dari satu sumber, tapi silahkan belajar dari sumber-sumber yang lain. Teman-teman cari ilmu dengan baik, cari ilmu dari
berbagai hal, nggak hanya di sekolah. Jadi ketika ada orang lain juga mengkritik teman-teman, silahkan diterima dan juga diinternalisasi dengan baik. Silahkan difilter sendiri, silahkan teman-teman bangun pikirannya dan juga mindsetnya dengan ke arah yang lebih baik gitu. Jangan ketika dikritik orang lain malah teman-teman nggak terima dan nyalahin, serang balik dan lain-lain sebagainya, yang mana sebenarnya itu nggak bagus gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman selama ini itu ngerasa stuck pengalaman atau ilmunya, silahkan koreksi. Apakah aku itu termasuk orang yang growth mindset, ataukah aku termasuk orang yang fixed mindset gitu, yang ketika dikritik orang lain bukannya evaluasi, malah sakit hati, malah kena mental gitu. Oke, kita ambil contoh lagi salah satu tokoh terkenal, yaitu adalah foundernya Alibaba, yaitu adalah Jack Ma, orang Cina sana, yang mana aku pernah baca kisahnya. Kalau nggak salah itu dia pernah ketolak jadi polisi, pernah ketolak kerja di KFC, yang mana aku lupa sih ikut seleksinya berapa, mungkin dari 8 orang 7 orangnya keterima dan dia itu nggak keterima sendiri gitu. Yang mana dia tetap nggak akan nyerah untuk bisa menjadi orang yang sukses. Dengan apa? Dengan ketika dia udah nggak lolos dari banyak seleksi kerja, dia tetap optimis. Sampai saat ini dia dikenal sebagai seorang pengusaha, foundernya Alibaba, yang mana jualan online terbesar, salah satu terbesar juga yang ada di dunia, sosok Jack Ma. Juga mungkin teman-teman udah tahu banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang seseorang itu nggak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, yang mana itu adalah penerapan secara langsung realitas dengan adanya konsep growth mindset. Oke, lalu kita akan bahas penerapannya ataupun bagaimana cara kita praktikal untuk menerapkan growth mindset dalam kita kehidupan sehari-hari, dengan cara yang paling mudah gimana sampai cara yang sebenarnya advance ataupun lebih detail, lebih menjerumus itu gimana. Jadi teman-teman, yang pertama tentu teman-teman harus memahami dulu pola pikirnya teman-teman. Apakah teman-teman itu punya pola pikir yang sebenarnya itu fixed mindset ataupun growth mindset. Teman-teman harus sadar dulu nih, ketika aku dihadapkan pada suatu hal, aku akan berbuat apa. Teman-teman harus sadar dulu gimana ketika aku dapat masalah, habis itu ngomong ke diri sendiri bahwa aku bisa untuk mendapatkan. Harus mengumpulkan niat dulu untuk menginternalisasi growth mindset yang ada di dalam dirinya teman-teman. Selanjutnya, kalau aku pribadi itu menerapkan kegagalan ataupun menerapkan suatu evaluasi sebagai proses pembelajaran. Contohnya gini, aku kemarin dapat ranking 2 dari bawah di kelas, dan aku menganggap itu bukan suatu masalah yang besar karena aku bisa belajar lebih banyak hal di luar itu, nggak cuma di sekolah. Jadi aku akan tetap menjadi orang sukses dan juga aku akan tetap bisa berhasil dengan nilaiku yang sekarang. Tentu di lain hari aku akan tetap evaluasi dan juga kasih pembenaran, maksudnya kasih apresiasi positif dan juga tindak lanjut yang lebih baik gitu. Mungkin dengan cara belajar yang lebih giat, dengan cara beli buku bimbingan atau ikut bimbel atau lain sebagainya. Yang mana tentu aku harus bisa lebih baik dari ujian-ujianku, dari nilai-nilaiku yang sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman harus bisa membangun lingkungan atau istilahnya membangun circle yang bisa mendukung mindsetnya teman-teman. Entah itu orang-orang diisi oleh orang-orang yang suka diskusi, entah itu orang-orang yang ambisius dalam mencapai tujuannya, dalam karir, dalam kegiatan apapun yang bisa sekiranya menunjang untuk tujuannya teman-teman. Silahkan dibangun lingkungannya, silahkan dibangun personal brandingnya, silahkan dibangun segalanya yang sekiranya bisa mendukung teman-teman untuk membangun mindsetnya teman-teman. Itu adalah growth mindset. Oke, jadi akan aku analogikan lagi ketika teman-teman mau menjulang tinggi, silahkan dikuatkan dulu dari akarnya gitu. Ketika teman-teman mau bermimpi tinggi, ketika teman-teman mau punya mimpi yang besar dalam hidup ataupun dalam 1 tahun ini, silahkan dikuatin dulu akarnya atau mindsetnya. Apakah kita punya mindset yang optimis, yang growth, ataupun kita punya mindset yang fix gitu-gitu aja. Anti kritik, nggak mau nerima pendapat orang lain atau bagaimana. Silahkan teman-teman bisa renungkan sendiri mengenai mindset ini. Silahkan sadari kurangnya di mana. Kalau ada yang salah dalam diri kamu, silahkan ubah pola pikir, belajar yang banyak, bangun relasi, dan jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Jangan sering kena mental, jangan suka begadang yang sekiranya kurang bermanfaat gitu. Karena mindset itu akan membawa kamu besok sampai dewasa, sampai lingkungan kerja, sampai kuliah, sampai kapanpun. Jadi, apakah mindset salah satu kunci akan suksesnya teman-teman? Menurutku ya, karena itu akan menjadi akar dan juga bekal kita untuk menuju ke kehidupan yang proses selanjutnya.
Oke, itu aja materi yang udah aku sampaikan. Semoga teman-teman suka, dan juga ketika teman-teman udah suka video ini silahkan subscribe dan juga like video ini, karena itu akan membantu aku sendiri. Dan juga jangan lupa follow Instagramku juga di @abianwa. Semoga aku bisa kasih konten-konten positif lainnya ke teman-teman semuanya. Oke, sekian, saya Abian Putra Wardana. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.